wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang berbahagia, kita bersyukur masih diberi kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan kita yang bergabung walaupun daring via Zoom, mudah-mudahan tetap menjadi amal jariah yang berkelanjutan untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari kita haturkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan. Ya, teman-teman yang berbahagia, saya tadi pas melihat pembawa acara, oh ini kayaknya saya kenal ini. Rupanya iya, dulu sering ketemu di Yogyakarta. Mungkin sekarang sudah pulang ke Bengkulu gitu ya. Saya punya... Masih di Jogja, Ustaz. Masih di Jogja. Masih. Ya. Saya di Bengkulu itu pernah ke Bengkulu, itu ke daerah Kampung Kelapa ya kalau enggak keliru ya namanya. Pondok Kelapa. Pondok Kelapa, sorry, Pondok Kelapa. Saya ada punya kenalan saudara di sana. Kemudian saya juga pernah ke Pantai Panjang ya, Pantai Panjang. Saya pernah ke sana, ke Pantai Panjangnya saya pernah. Kebetulan salah satu saudara saya itu rumahnya pas di depan Pantai Panjang itu. Itu dulu ya. Saya aslinya orang Riau. Ya. Di dulu kalau dari Riau kan ke Bengkulu kan dekat ya gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian sekarang kami menetap di Yogyakarta karena banyak aktivitasnya di Yogyakarta. Aslinya saya orang Melayu, orang Riau. Jadi masih satu rumpun lah begitu dengan orang-orang Bengkulu gitu ya. Ya, teman-teman sekalian yang berbahagia. Itu mungkin perkenalan singkat. Malam ini untuk efisiensi waktu, biar waktu kita lebih maksimal gitu ya. Kita membahas agar Ramadanku nggak gini-gini aja gitu ya. Oke teman-teman. Tadi Qori sudah membacakan surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 gitu ya. Yang kita kupas agak banyak di ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, siapa saja yang beriman. Teman-teman, ini saya punya kitab tafsir gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin sebagian ada yang bisa baca kitab gundul. Ini kitab Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Saya tipikal pembicara itu yang pakai referensi. Jadi kadang-kadang biasa anak muda, anak kuliah gitu kan, bergaya begitu kan. Jadi saya adalah tipikal pembicara yang diskusi saya enggak apa-apa gitu. Jadi tentang materi gitu ya. Kenapa Ustadz tunjukkan? Nanti kalau perlu membaca boleh. Kitab Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Gitu ya, menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 183. Kata beliau, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman siapa saja? Orang yang baru beriman, sudah lama beriman, sedang proses, atau bahkan mungkin sudah derajatnya bagus berimannya, oke? Siapa saja, kaya, miskin, presiden, rakyat, ustadz, jamaah biasa, gitu ya, santri, kemudian bukan santri, siapa saja yang dia beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, maka siapa saja yang beriman kepada Allah, kata Allah, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Teman-teman, sebentar. Kata-kata kutiba itu sebenarnya fi'il majhul dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya kata kerja pasif. Kata kerja aktifnya itu kataba.
Kataba itu artinya menulis. Kalau pasifnya kutiba, ditulis. Tapi kenapa di Al-Quran diartikan dengan diwajibkan? Itu namanya kaidah usul fikih. Jadi kalau ada orang kita kemudian mengatakan kutiba artinya diwajibkan, itu tanda orang tidak mengerti usul fikih dan bahasa Arab. Gitu ya. Tuh, itu sudah pakai ilmu usul fikih. Di dalam kitab Al-Wajiz fi Usulil Fikih ditulis oleh Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili, kata beliau, di antara mengetahui wajib dalam Al-Quran dan hadis itu adalah ada kata-kata kutiba dan furidho. Ya kan, ada kata kutiba, ya ayyuhalladzina amanu, siapa saja yang beriman, kutiba. Kutiba itu secara bahasa artinya ditulis, pasif gitu ya. Tapi secara usul fikih, secara makna, itu maknanya adalah diwajibkan gitu ya. Maka siapa saja yang beriman Allah wajibkan atas mereka as-siyam, as-saum, puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu juga berpuasa. Jadi umat-umat terdahulu itu banyak dan semua juga wajib berpuasa. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi puasa itu tujuannya bertakwa. Goalnya puasa adalah takwa. Yang pengen saya sampaikan di sini, jadi kalau Ramadan kita punya nilai, maka kita jadi orang bertakwa. Maaf, teman-teman. Kalau kita menyebut orang bertakwa, mesti mikirnya sholatnya rajin, betul? Mesti mikirnya nutup aurat, betul? Mesti mikir jidatnya hitam. Mesti mikirnya rajin ke masjid, betul ya? Nah, saya kenalkan takwa menurut perspektif Islam. Oke? Jadi, kalau kita melihat orang jenggotnya panjang, berarti bertakwa, pecinya putih, berarti bertakwa. Belum tentu. Ya, peci putih bisa dipakai siapa saja. Betul kan? Peci hitam sama putih, oh lebih soleh putih, belum tentu. Oke, hitam lebih soleh, belum tentu. Oke ya, baju putih, baju hitam lebih soleh, baju putih, belum tentu. Tidak ada yang bisa menjamin. Cadar, tidak bercadar, bercadar berarti lebih soleha, belum tentu. Ya, rajin tahajud, tidak tahajud, yang lebih soleh rajin tahajud, belum tentu. Takwa itu adalah hasil dari ibadah. Oke, takwa itu adalah sebuah karakter. Oke, takwa itu karakter. Sholat, puasa, oke, baca Al-Quran, zikir, doa, sholawat, istighfar, semuanya itu adalah motor. Maka motor ini yang menjadikan karakter sebuah mobil itu kenceng larinya atau tidak. Stabil larinya atau tidak. Takwa itu adalah sebuah watak karakter yang melekat kepada orang yang beribadah. Jadi kalau orang ibadahnya diterima, maka dia ada punya karakter takwa. Oke, karena puasa itu menuntun kita untuk menjadi orang bertakwa, sebagaimana makna puasa al-imsak. Jadi orang bertakwa itu orang yang mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Itu orang bertakwa. Kenalkan, orang bertakwa adalah orang yang mampu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik untuknya, tidak bermanfaat untuknya. Kata para ulama, kalau orang sedang ngaji, tanda dia bertakwa, hal yang mengganggunya disingkirkan. Handphone mengganggu, di silent, ditutup. Oke? Oke? Kunci motor mengganggu kajian, ditutup. Dia ngaji, kalau nggak ada buku, nggak paham, ada buku, ada pena, mencatat dia. Ya, orang bertakwa begitu. Jadi kalau mau lihat orang takwa tuh gampang. Jangan lihat yang datang ngaji. Belum tentu. Lihat. Yang ketika ngaji itu, dia berusaha tidak meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda sempurna dan benarnya Islam seseorang, dia tinggalkan apa yang tidak berguna baginya. Siapa saja yang mampu menahan dirinya dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya, itulah orang yang bertakwa. Oke? Mensyarah hadis ini kata para ulama, di antara ya perbuatan dosa itu ada kajian, dia baca Al-Quran sendirian, dia berzikir sendirian, dia sholawat, dia istighfar sendirian. Oke? Apalagi ngobrol. Kalau baca Al-Quran saja termasuk bukan tanda dia bertakwa, apalagi ngobrol. Apalagi tidur, oke? Masya Allah. Inilah susahnya kajian online. Kalau offline enak kan? Nah, langsung nampak wajahnya kan? Ustadznya bisa nyindir. Nah, kalau online saya nggak bisa nyindir nih. Ya, saya nggak tahu nih. Ikhwannya berapa, akhwatnya berapa, saya tak tahu kan. Teman-teman ya, gitu. Jadi, saya tidak online pakai laptop. Saya online-nya pakai handphone, jadi saya tidak bisa memantau. Gitu ya. Nah, ini yang pertama. Jadi takwa itu adalah kemampuan menahan diri dari hal yang tidak bermanfaat. Itu takwa. Jadi kalau betul Ramadan kita bernilai, nggak gini-gini aja. Nggak masih main game,
Free Fire, Mobile Legend, PUBG, udah ngaji, udah puasa, katanya bertakwa, main game nggak tinggal, scroll IG, ngeliat story-story orang gitu kan, baper gitu ya. Wah, ini ada akhwat cantik nih. Nah, akhwatnya joget-joget pula lagi di TikTok, di reel Instagram, katanya dakwah TikTok syariah. Masya Allah. Gitu ya. Ya, dakwah syariah dengan joget-joget. Nggak ada begitu ya. Ya, nggak usah dicampur-campur gitu ya. Nggak ada. Goyang ngebor syariah itu nggak ada. Kan gitu kan. Jadi ini bukan tentang Ustadz, ini kan lagu itu lama beda pendapat. Kita tidak bahas itu. Kita tentang bahas ini joget-joget orang pinggul bokongnya kemana-mana. Nah, bagi orang-orang yang bertakwa, dia ngerti ini tidak berguna ini. Oke? Dia ngerti ini tidak berguna. Apa-apa yang tidak ada manfaatnya, maka bagi orang bertakwa, dia akan tahan diri. Dia tidak akan melakukan itu. Itu yang orang bertakwa. Jadi kita kupas dulu dari judul. Gitu ya. Kalau betul Ramadan kita punya nilai, kalau betul Ramadan kita ini sudah nggak gini-gini aja, maka kita harusnya menjadi orang yang mampu menahan diri dari hal yang tidak bermanfaat. Oke? Tidak bermanfaat. Tidak ada gunanya. Baik agama maupun dunia. Ya, Masya Allah. 1. 2. Puasa itu, kalau di dalam buku beliau ini, nah, Aisarut Tafasir li Kalamil Alil Kabir, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, itu apa? Puasa itu menjadikan orang itu peduli kepada sesama. Ya, peduli kepada sesama. Jadi, siapa saja yang tidak hadir kepedulian dalam dirinya, dengan puasanya, sholatnya, maka dia tidak bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang peduli kepada sesama. Oke? Tuh. Jadi maaf teman-teman, kalau kita kok puasa, padahal puasa itu tujuannya bertakwa. Kemudian kita puasa tapi nggak peduli sama orang. Berarti puasa kita selama ini, maaf, zong. Puasa kita selama ini formalitas. Gitu ya. 3. Jadi puasa itu membuat orang bertakwa. Maksudnya bagaimana? Orang yang betul-betul bertakwa setelah puasa itu karakternya. Selain dia mampu menahan diri dari hal yang tidak bermanfaat, selain dia mampu peduli kepada sesama, apa? Hatinya penuh cinta dan maaf kepada orang lain. Masya Allah. Itu. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu hatinya penuh dengan cinta dan maaf kepada orang lain. Positive thinking. Ya, kata para ulama, ya, orang baik itu adalah orang yang berpositif thinking kepada orang lain, tapi dia negatif thinking kepada dirinya sendiri. Itu orang yang baik. Kita kebalik kan? Negatif thinking ke orang, positif thinking kepada diri sendiri. Makanya ada pepatah, semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Ya, kita lebih suka berpositif thinking kepada diri sendiri. Tapi kalau kita ke orang lain malas tuh. Udahlah, nggak usah, malas mesti. Oke, teman-teman yang berbahagia. Ini orang yang bertakwa. Kemudian kalau kita melihat puasa, kata beliau, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, puasa itu mengajarkan kepada kita persatuan. Jadi orang yang berpuasa itu dia bertakwa kalau dia menjaga persatuan. Takwa itu adalah karakter yang suka menjaga persatuan. Takwa itu adalah karakter yang tidak suka bermusuhan. Maka siapa saja yang berpuasa, tapi dia suka bermusuhan, dia tak suka menjaga persatuan, berarti dia tidak bertakwa. Berarti puasa tak ada gunanya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-jau'a wal 'atasha." Berapa banyak orang yang puasa tak dapat apa-apa dari puasa kecuali lapar dan dahaga. Gitu ya. Puasa itu kan ada guna. Apa gunanya? Membuat kita bertakwa. Takwa itu adalah karakter. Karakter yang satu, oke, dia mampu menahan diri dari hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna baginya. 2, dia peduli kepada sesama, begitu ya. 3, hatinya penuh cinta dan maaf serta positive thinking kepada orang lain, gitu ya. 4, dia suka banget menjaga persatuan, dia tidak suka permusuhan. Orang bertakwa itu cinta persatuan, cinta perdamaian, tidak suka bermusuh-musuhan, itu orang bertakwa. Ya, itu orang bertakwa. Kalau kita lihat karakter-karakter yang ditampilkan di sini tidak ada perutnya kempes, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, itu tidak di sini. Gitu ya. Jenggot panjang itu bonus itu. Tak semua orang bisa jenggot panjang kan? Saya ini jenggot nggak dipotong-potong nih. Cuma tumbuhnya segini-segini aja nih.
Nah, ada dipotong-potong, segini aja tumbuhnya. Ya, rezekinya masing-masing. Gitu loh. Nah, ini takwa. Saya pengen sampaikan ini di awal, agar kita jangan merasa, oh aku sudah bertakwa. Tunggu, cek dulu. Seberapa maksimal kita mampu menahan diri dari hal yang tidak bermanfaat. Satu. Oke? Seberapa besar rasa peduli kita kepada sesama. Careful others, kalau bahasa Jack Ma, CEO Alibaba. Kita cek lagi nih, seberapa besar cinta, maaf, dan positive thinking kita kepada orang lain. Coba kita ukur. Ya. Kemudian, coba pula kita ingat-ingat, ukur-ukur, kira-kira kita masih suka bermusuhan tidak? Kita suka jaga persatuan tidak? Oke? Nah, ini kita mengukur diri, kita termasuk orang yang bertakwa tidak? Kalau tidak seperti itu, kita jangan-jangan puasa bertahun-tahun selama ini tidak ada gunanya. Selama ini kita berpuasa, tidak ada gunanya. Begitu loh. Kalau puasa kita tidak ada gunanya, judul ini jawabannya. Agar puasa tidak, agar Ramadanku nggak gini-gini aja. Agar puasa nggak gitu-gitu aja. Karena Nabi tadi ingat bersabda, "Ma min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illal jau'a wal 'atasya." Berapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Masya Allah, gitu ya. Nah, bagaimana Ustadz biar puasa kita nggak gitu-gitu aja? Apa yang bisa kita lakukan? Saya kalau paparkan isi buku, pembahasannya nggak cukup di majelis ini, karena kita daring, gitu ya. Kalau daring itu nggak bisa terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti audiensnya, apalagi kan bisa buka macam-macam kan, nanti macam-macam. Jadi saya ngambilkan versi yang lain. Kalau mau versi sama dengan buku saya, tinggal baca buku. Ya, tinggal baca buku. Oke? Sekarang kita lihat dari sisi yang lain, dari kitab Aisarut Tafasir li Kalamil Ali Al-Kabir, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Ya. Agar puasa kita ini penuh makna, agar puasa kita ini tidak gitu-gitu aja. Ya, betul-betul punya nilai, membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Walaupun belum total, tapi sedikit-sedikit sudah mampu membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana caranya? Oke. Yang pertama, agar puasa nggak gini-gini aja, kita butuh ilmu. Kita membutuhkan ilmu. Ya, kita butuh ilmu tentang puasa, biar puasanya nggak gitu-gitu aja. Kalau kita butuh ilmu, maka kita butuh guru dan buku, betul? Kita butuh majelis ilmu. Harus ada guru kita tempat bertanya. Kita harus punya guru, kita harus punya ustadz, punya kiai. Di mana kita bertanya kepada beliau. Kita punya sumber ilmu, ada buku. Apakah di YouTube itu termasuk belajar? Tak termasuk, kata para ulama. Itu tak berguru namanya. Ya, YouTube itu dengan kondisi real kita berbeda. Beliau ceramah tuh di Jakarta, kita di Bengkulu, kita di Riau, kita di Padang. Beda masyarakatnya. Beda lubuk, beda ikan, beda padang, beda belalang. Beda masyarakat, beda pula masalahnya. Beda masyarakat, beda pula tata cara hidup dan berfikirnya. Ya, maka tidak bisa dia. Kita butuh guru, kata Profesor Dr. Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Profesor Dr. Buya Hamka dalam buku beliau 1001 Soal Kehidupan. Modal utama kita guru, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Hilyat Thalibil Ilmi. Kata Imam Asy-Syafi'i, dinukil oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani di dalam kitab Al-Hikmah fi Da'wati Ilallah. Apa kata beliau? Suhbatul ustad. Bersahabat dengan ustad. Maka kita akan bisa sukses dalam berilmu. Ya, modal kita berilmu itu guru. Kita butuh guru. Teman-teman. Ya, kita butuh guru. Guru yang menguasai ilmu yang kita butuhkan. Ini mau Ramadan. Kita cari guru yang menguasai fikih Ramadan. Apa hukum sikat gigi pada siang hari bulan Ramadan lagi puasa? Batal tidak? Kita perlu tahu. Ya. Apa hukumnya sikat gigi? Kita perlu tahu. Apa hukum kumur-kumur? Ya. Apa hukumnya panas siang hari, pulang kerja, balik ke rumah, sampai di rumah, masuk dalam bak, ada air, berendam. Apa hukumnya jam 1 siang kepanasan puasa, kita mandi, airnya dingin? Ada hukumnya. Ya.
Apa hukumnya kalau kita puasa, oke, kemudian kita marah? Hah? Apa hukumnya kita puasa main game? Ada hukumnya, ada ilmunya. Apa yang membatalkan puasa? Oke? Apa yang tidak membatalkan puasa tapi pahalanya hilang? Gitu kan? Dibahas kan? Ya. Apa yang membatalkan puasa? Kalau batal itu jelas. Apa yang membuat puasa ini tidak batal tapi pahalanya hilang? Ada. Kalau kita lagi puasa sebaiknya ngapain? Sunnahnya ngapain? Wajibnya ngapain? Ini itu tuh. Ya. Kita harus tahu ilmunya ada. Segala sesuatu ada ilmunya. Kata Abdullah bin Mas'ud, tak ada satupun masalah di dunia ini kecuali Nabi jelaskan waktu itu, kala itu loh ya. Zaman itu. Nabi jelaskan ilmunya. Ya. Maka agar puasa kita tidak gitu-gitu aja, kita butuh ilmu. Ya, kita butuh ilmu. Kalau kita butuh ilmu, kita butuh guru dan sumber ilmu. Ya. Kita butuh ilmu tentang misal selain yang contoh-contoh yang kami sebutkan tadi. Ada lagi dalam puasa itu yang mungkin kita agak ragu adalah kalau di Sumatera. Katanya kalau di Sumatera itu kalau kita lagi puasa, kita berenang di sungai, kentut batal puasa, katanya gitu kan. Kentut dalam sungai. Berarti kalau di kota kolam renang kan gitu ya. Lagi berenang gitu kan, jam 2 siang gitu kan. Nah, katanya batal puasa. Rupanya tidak ada korelasinya itu. Ya, saya sudah belajar sampai hukum penggunaan endoskopi, begitu ya, hukum penggunaan macam-macam obat-obat kesehatan. Para ulama bilang tidak batal. Apa hukum berkumur-kumur, begitu ya, ada pembahasannya, teman-teman, gitu ya. Jadi ada ilmu yang perlu kita harus pelajari tentang puasa, ya, tentang hukum-hukum sekitar puasa. Belajar kita, bertanya kalau kita tidak ada majelisnya, bertanya kita. Bertanya sama ustadz. Ya, cari ustadz yang menguasai fikih puasa itu. Kalau bisa beliau punya referensi banyak. Ustadz itu di belakang buku ustadz banyak. Ini pustaka kecil saya. Jadi rumah saya maaf 2 lantai. Ini di kamar yang bawah ini itu saya punya pustaka kecil. Kalau di atas mungkin 10 kali ini lebih banyak bukunya. Lebih. Ya, saya menghabiskan lebih dari 200 juta untuk beli buku doang. Teman-teman. Ya, dari sejak sebelum nikah, dari sejak mondok pertama saya itu beli buku dan saya kumpulkan. Sampai sekarang masih ada. Gitu ya, karena saya suka buku, intinya begitulah. Teman-teman ya. Kita butuh ilmu. Ingat statement Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu itu ada sebelum perkataan dan perbuatan. Sebelum action, sebelum ibadah, ilmu dulu. Ya. Orang yang tidak ngerti ilmunya, hancur dia walaupun dia soleh. Makanya setan pernah berkata, ahabbun nas ilayya man kathratul a'mal wa qillatul ilm. Manusia yang paling aku sukai adalah manusia yang banyak amalnya, sedikit ilmunya. Menafsirkan firman Allah, waladhdallin. Dan orang-orang yang dibiarkan tersesat. Siapa? An-Nasara. Kenapa Nasrani dibiarkan tersesat? Banyak amalnya, sedikit ilmunya. Allah di dalam surah Al-Baqarah surah kedua juz ketiga ayat 157 lembar sebelah kanan kalau tak keliru baris paling atas. Apa kata Allah? Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah yang membebaskan dan menolong manusia dari kegelapan, kebodohan, al-jahl, kebodohan, ilan nur, kepada cahaya. Apa itu? Ilmu. Makanya perintah pertama dalam Islam itu apa? Iqra, belajar. Itu perintah pertama kita. Bukan sholat perintah pertama. Bukan sedekah perintah pertama. Bukan puasa perintah pertama. Puasa itu disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah itu sudah didahului 13 tahun di Mekah. 15 tahun Islam datang baru ada syariat puasa Ramadan. Tapi pertama kali wahyu turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Iqra, baca lagi. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Belajar, dan belajar. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu bagaimana Ustadz biar puasa kami gak gini-gini aja, belajar. Bertanya, mendengar, cari tahu ilmunya. Cari tahu mana benar, mana salah dalam puasa.
Cari tahu mana yang dia itu tidak membatalkan tapi hilang pahalanya. Ya, ada perbuatan-perbuatan. Nah, maaf, main game itu termasuk perbuatan yang puasa tak batal tapi pahalanya hilang. Ada nggak main game yang membatalkan puasa? Ada, main game sambil minum air, nah, batal puasa. Sambil nyemil, sambil makan kuaci, makan kacang, batal. Ya, ini contoh saja, gitu ya. Yang pertama, yang kedua, agar puasa kita tidak begitu-begitu aja, tidak begini-begini aja, biar dia penuh makna, punya nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita lakukan? Luruskan niat. Niat ini luar biasa. Luruskan niat. Ya. Jadi kalau kita pengen puasa kita ini lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, niat kita luruskan. Dulu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ada seorang laki-laki ikut hijrah karena wanita yang hijrah ke Madinah dari Mekah. Maka mengetahui perkara ini Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat," atau kama qala fi riwayat binniyah, "Wa innamal likumri ma nawa." Wa man kana hijratu ila Allah wa rasulih, fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratu ila ma hajara ilaih. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu tergantung niatnya. Amalan kita itu ukurannya, tolak ukurnya hanyalah niat. Ya, niatnya. Maka Abdullah bin Mubarak pernah berkata, seorang ulama hadis, apa kata beliau? Rubba amalin saghirin yu'azzimuhu niyah, wa rubba amalin 'azimin yusaghiruhu niyah. Berapa banyak amalan besar dikecilkan oleh niat, berapa banyak amalan ya besar dikecilkan oleh niat, kecil dibesarkan oleh niat. Begitulah. Amalannya besar, sholat, sedekah, dakwah, menjadi tidak bernilai di sisi Allah karena niat. Amalannya kecil, oke? Memberi makan hewan, gitu ya, menyingkirkan duri di jalanan, ya, senyum, begitu ya. Tapi karena niatnya yang benar, menjadi besar di sisi Allah, subhanallah. Teman-teman, ya, menjadi besar di sisi Allah karena apa? Niat. Niatnya luar biasa, gitu loh. Ya. Nah, niat ini perlu dijaga, diluruskan. Kalau kita membaca kitab Dr. Sa'id bin Malik bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, apa kata beliau? Orang yang mampu bisa menjaga niat yang baik ini luar biasa nilai. Ya, luar biasa nilai. Ya. Jadi pernah suatu hari Imam Ahmad bin Hambal itu berkata begini, "Thalabtul ilma li ghairillah fa aba hatta thalabtuhu lillah." Aku pernah menuntut ilmu karena selain Allah. Aku pernah belajar tidak ikhlas, fa aba, tertolak. Tak dapat aku ilmu. Hatta thalabtuhu lillah, sampai aku menuntut ilmu itu karena Allah, ikhlas. Subhanallah. Luruskan niat. Ya. Saya yakin kita sering ketemu dengan surat Al-Bayyinah ayat kelima kalau membahas ikhlas, betul? Saya yakin mungkin kita kebanyakan hafal. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kami perintahkan manusia itu beribadah melainkan dengan ikhlas, kata Allah. Tapi lihat penutup ayat, "Dzalika dinul qayyimah." Itulah agama yang kokoh. Orang itu akan kokoh dalam kebaikan kalau niatnya benar. Niatnya lillah. Kokoh dia dalam kebaikan. Ya. Dalam surah Al-Hijr Allah pernah bertanya kepada iblis, ya. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Iblis, kata Allah, mengapa kau tak sujud bersama orang yang sujud? Apa kata iblis menjawab? Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Ngapain aku sujud kepada manusia yang diciptakan dari tanah liat yang dibentuk? Oke. Setelah iblis berkata begitu, Allah usir iblis dari surga, kemudian dia dilaknat, maka iblis berkata, Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, kata iblis, karena kau membiarkan aku tersesat, karena kau membiarkan aku terlaknat, maka aku akan menjerumuskan sebanyak-banyak manusia masuk ke dalam neraka.
Aku akan jadikan dunia ini indah di pandangan manusia. Apa kata iblis ayat 40? Iblis yang bilang, Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa kata iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang-orang yang ikhlas, aku tak bisa menggodanya. Kata iblis. Itu surat Al-Hijr ayat 40. Cek aja. Jadi iblis yang bilang, kalau orang itu ikhlas, tak bisa digoda. Kata Allah dalam Al-Baqarah ayat kelima, orang kalau ikhlas, kokoh dia, kuat dia. Ada sebuah kisah di dalam buku 1001 Hikmah Kehidupan. Ya, ada seorang laki-laki pengen menebang sebuah pohon tempat disembah pohon ini. Laki-laki ini soleh, sholat dijaga. Ya, dia datang ke pohon membawa sebilah kampak. Dia mau potong pohon ini. Karena pohon ini disembah oleh orang. Nah, dia tak mau ada kemusyrikan. Sesampainya di pohon, ada seorang laki-laki yang mencegahnya untuk memotong pohon. Laki-laki tua, berantem. Dengan mudah si laki-laki tadi mengalahkan si bapak tua tadi. Oke? Dengan mudahnya. Ketika si pemuda sudah menang, bapak tua tadi berkata, nak, aku tahu kau susah ekonominya. Mau tak? Kau tak usah potong. Kau tidak usah menebang pohon ini. Kau biarkan saja dia hidup. Kau biarkan aku pergi. Nanti setiap pagi di bawah bantalmu aku sediakan 2 juta. Mantap. Ya, anak milenial pasti mau itu. Anak muda zaman sekarang pasti mau. Gitu ya. Karena kata Sandiaga Uno, kata Ridwan Kamil, anak muda zaman sekarang malas berkeringat. Malas berkeringat. Malas hidup susah payah. Malas hidup susah-susah, kata mereka. Gitu ya. Ini kata orang-orang besar di negara kita. Gitu. Teman-teman, yang pengen saya sampaikan adalah bahwa pemuda tadi akhirnya tergiur. Ya, ditawarkan oleh oleh kakek tua tadi, dia ditawarkan untuk untuk uang 2 juta tapi jangan tebang pohon, gitu ya. Dia tidak jadi membunuh orang tua tadi, dia tidak jadi menebang pohon, dia pulang, dia tunggu besok pagi, ada nggak 2 juta? Ada. Tunggu lagi beberapa waktu, ada nggak 2 juta? Ada. Tapi pagi ketiga tak ada. Dia masih positive thinking, mungkin dalam proses transfer. Ya, minggu keempat ditunggu tak ada. Minggu kelima ditunggu tak ada. Setelah setelah 3 pagi ditunggu tidak ada 3 pagi, maka si pemuda tadi datang lagi ke pohon tadi mencari. Mau tak potong lagi pohon ini. Penipu rupanya bapak kemarin. Ketemu bapak yang sama, bapak yang tua. Berantem, dengan mudah si bapak tua mengalahkan si pemuda. Ingat pertemuan pertama, dengan mudah si pemuda mengalahkan bapak tua. Pertemuan kedua, dengan mudah bapak tua mengalahkan si pemuda. Ketika si pemuda sudah kalah, maka pemuda tadi bertanya, Pak, kayaknya pertama kali ketemu, aku gampang banget ngalahin kamu. Ya, kita berantem, kita bergelut, Anda ini mudah saya kalahkan. Tapi kenapa di pertemuan ini, Anda mudah banget ngalahin saya? Kata si bapak tua. Iya. Apa kata si pemuda? Apa kata si bapak tua? Aku ini iblis. Aku menyamar. Kenapa kau pertama kali gampang mengalahkanku? Karena niatmu ikhlas. Kata iblis. Yang kedua ini, kenapa aku dengan mudah mengalahkanmu? Karena niatmu sudah tak ikhlas. Masya Allah. Jadi kalau pengen puasa kita penuh makna, penuh nilai, penuh manfaat, yang perlu kita lakukan sekarang adalah luruskan niat. Ya, jangan puasa mbak-mbak pengen diet. Ini mbak-mbak ini kalau puasa pengennya diet. Ya, pengen nurunin berat badan. Wah, Ramadan ini ajang menurunkan berat badan. Wah, diet. Yang beratnya 62 pengen turun jadi 52. 10 kilo 30 hari cukup lah. Ini niat udah tak benar ini. Yang jualan, Ramadan datang, bisa ku jualan. Niatnya jualan. Yang catering, catering pelaku nanti kalau Ramadan. Suka aku datang Ramadan. Kenapa suka? Catering pelaku. Ini niat udah tak tulus lagi. Jaga niatnya. Yang suka main game,
puasa enak, tak ada kegiatan, main game seharian di kamar. Niat udah tak benar. Luruskan niat. Untuk apa puasa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengerjakan perintah Allah. Mencari keridhaan Allah. Masya Allah. Begitu ya. Maaf, panitia, saya sudah berapa waktu ini materi saya. Saya tidak bisa jam, saya tidak punya jam di sini. Gitu ya. Ya. Kita cukupkan sampai 9.30. Habis itu kita tanya jawab. Ya, ini Sekarang sekarang sudah 9.12. 9.12. Ya. Mungkin nanti saya lewat 20 aja ya. Setelah itu kita sesi tanya jawab gitu Boleh, ya. boleh. Nanti lewat 20 atau 25 gitu saya diingatkan. Masih ada ini. Oke. Jadi tadi yang pertama bahwa apa yang bisa membuat kita puasanya itu penuh makna, lebih baik ilmu. Yang kedua niat yang baik. Yang ketiga lingkungan. Percayalah, kita memiliki ilmu, kita tahu ilmunya, niat kita sudah tulus, itu bisa berubah karena lingkungan. Luar biasa lingkungan itu. Ya. Lingkungan itu luar biasa, teman-teman. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah pernah mengingatkan dalam surah Al-Furqan ayat 27, 28, 29. Ya. Yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani. Pada hari kiamat orang-orang yang masuk neraka gigit jari menyesal. Kenapa dulu aku itu salah pilih teman? Di ayat 29 itu. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Duhai kiranya, kenapa dulu di dunia aku itu menjadikan dia teman dekatku, sahabatku. Gara-gara aku berteman dengan dia, aku jauh dari hidayah, padahal hidayah sudah datang kepadaku. Allah sudah ingatkan, ada orang menyesal di hari kiamat, gigit jari di neraka, lantaran di dunia salah pilih sahabat, salah pilih lingkungan. Kami ulangi. Percayalah teman-teman, percayalah bahwa niat kita yang sudah baik, ilmu yang kita sudah miliki, itu bisa tetap membuat kita gagal di Ramadan ini kalau kita punya lingkungan yang tidak baik. Makanya Allah pernah mewanti-wanti di dalam Al-Quran bahwa ada orang yang menyesal gigit jari di neraka karena di dunia salah pilih teman. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, di sini riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, apa kata beliau? Dinul mar'i ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama, watak, kebiasaan, cara pandang, cara pikir, karakter seseorang sesuai dengan teman dekatnya khalil. Khalil itu teman dekat. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Kalian kalau mau cari pilih teman, cari sahabat, teliti. Wajib teliti dulu. Kata Nabi, kalau kalian mau cari sahabat, teliti dulu. Teman boleh, sahabat nanti. Ada teman dekat. Teman dekat itu sahabat. Teman, say hello, semua orang kita tegur. Yang boleh ditegur loh ya. Tuh, mantan jangan, bahaya, nanti baperan kan. Nah, ini anak-anak muda ini, gitu ya. Ya. Jadi teman umum, tapi kalau sahabat, pilih-pilih. Itu, kata Nabi, filter. Tidak semua orang boleh jadi sahabat kita. Sahabat itu tidak harus banyak. Sahabat itu 1, 2, 3, cukup. Tak harus banyak sahabat itu. Teman dekat itu tak harus banyak. Dikit aja. Ya, itulah sahabat. Sahabat adalah orang yang mengerti kita. Orang yang mendukung kita. Orang yang memperingatkan kita kalau kita salah. Kita salah, dia tak diam, diperingatkan kita. Kalau kita benar, kita lurus, kita didukung. So, bagus-bagus. Ya. Jadi kalau kita pengen puasa ini penuh makna, lingkungan yang baik, sahabat yang baik, teman yang baik, gitu ya. Bahkan tetangga yang baik punya peran. Bagaimana puasa kita ini penuh makna. Jadi kalau teman-teman yang kuliah nih, apalagi merantau ke Jogja misalkan atau kemana gitu ya, selama Ramadan saran saya banyak-banyaknya di masjid, ya subuh di masjid, sahur di masjid gitu kan. Habis itu baca Al-Quran, sholat duha di masjid lagi.
Masjid ada WC kan? Bawa peralatan mandi, kemudian mandi, habis mandi pergi ke kampus, habis dari kampus pergi ke masjid lagi, kan gitu ya. Lingkungannya insya Allah baik. Banyak baca Al-Quran di sana, tuh. Banyak mengaji di sana, ikut tarawih di sana. Cari lingkungan-lingkungan yang baik. Ya, kita sudah punya ilmu, niat kita sudah kita jaga, itu bisa meleset karena teman yang tidak baik. Maka tolong teman-teman camkan betul, teman ini penting. Itu pula yang disampaikan oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Ya, teman itu sangat penting. Makanya orang Barat itu bilang begini, buah baik dengan buah busuk, kalau dekat yang berubah yang mana? Buah baik jadi busuk. Tidak pernah buah busuk jadi baik. Ya. Jadi kalau kita pengen baik, cari teman yang baik. Karena apa? Kebusukan itu bisa menular, kebaikan juga bisa menular. Maka cari yang baik. Kalau kita dekat dengan orang-orang yang busuk, kita ikut busuk. Kita carilah. Cari orang-orang baik. Kita bergaul, bergabung dengan mereka. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Yaitu memfilter, mencari lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang baik sangat memberikan pengaruh kepada tata cara, praktek, dan pelaksanaan ibadah kita. Gitu ya. Terakhir, setelah kita paham bahwa agar Ramadanku nggak gini-gini aja, Ramadan yang benar itu tadi menghasilkan takwa. Takwa itu tadi yang kita bahas mampu menahan diri dari hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Takwa itu tadi peduli kepada sesama. Takwa itu tadi hati dipenuhi cinta, maaf, dan positive thinking kepada orang lain. Takwa itu tadi tentang orang yang menyukai persatuan, perdamaian, dia tidak suka permusuhan. Itulah puasa yang benar. Puasa yang nggak gini-gini aja tuh puasa yang bernilai seperti itu. Agar puasa bisa seperti itu, maka kita perlu bagaimana? Pertama, kita perlu berilmu. Yang kedua, kita perlu meluruskan niat. Yang ketiga, kita perlu lingkungan yang baik. Oke? Kemudian yang pengen saya sampaikan, bila puasa kita itu sudah benar, sudah hadir takwa dalam kehidupan kita, ya, sudah mampu membuat kita bertakwa, maka kata para ulama, kita itu akan menjadi pribadi yang tenang. Itulah orang yang puasanya nggak gini-gini aja. Kehidupannya tenang. Tenang itu bukan nggak ada masalah. Ya, tenang itu bukan nggak ada masalah. Tenang itu bukan nggak pernah marah-marah. Tenang itu bukan berarti hidupnya gitu-gitu aja, bukan. Tenang itu ada masalah, tapi tetap dia di rute yang benar, jalan yang benar. Tenang itu dia kadang salah, tapi dia mudah dan kembali lagi kepada Allah. Begitulah seterusnya. Orang yang bertakwa itu akan Allah hadirkan ketenangan dalam dirinya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah ini nanti kita silahkan, kita sediakan waktu tanya jawab kalau memang ada. Kalau ada kita bahas bersama, kita diskusi bersama. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Begitu ya. Monggo dipersilahkan. Ya, terima kasih, Seransi. Langsung saja mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh dituliskan di kolom chat atau langsung raise hand, boleh. Sembari menunggu teman-teman, mungkin saya Ustadz yang punya pertanyaan. Oke. Terlepas dari makna Ramadan itu sendiri, di Indonesia itu, di lingkungan kita, ilmu-ilmu itu selalu diulang, Ustaz. Kayak tadi yang kentut di buang angin di sungai itu membatalkan puasa atau tidak. Nah, di Indonesia itu sering kali mengulang-ulang terus ilmu-ilmu seperti itu. Itu menurut Ustaz bagaimana, Ustaz? Ya. Jadi negara kita adalah salah satu negara yang paling rendah literasinya, teman-teman. Jadi negara Indonesia itu adalah negara yang salah satu rendah literasi. Tahu literasi ya? Pembacaan literatur. Penguasaan literatur. Karena penguasaan literatur yang rendah, maka akhirnya ilmunya berulang-ulang terus. Apalagi kalau kita dengar tausiah di masjid, betul kan? Ikhlas, sabar, syukur, syukur, ikhlas, sabar, sabar, ikhlas, syukur, sedekah. Nah, kadang zikir, istighfar, sholawat lah.
Nah, diulang-ulang tuh. Masalahnya aja tuh yang beda-beda. Contoh yang beda-beda. Ya. Itu bagaimana sih Ustaz? Saya ada itu di sorotan Instagram saya itu di bagian ilmu pengetahuan, knowledge. Itu ada salah satu foto buku yang saya garis bawahi tentang ilmu. Ketika tidak diterjemahkan di dalam bahasa kehidupan sehari-hari, itu sama saja memandulkan ilmu itu sendiri. Ya, mengulang-ulang ilmu itu bagus, tapi jangan diulang terus-terus aja. Cuma judul aja beda, masalah aja beda, dalil aja beda, intinya sama, isinya sama. Jangan. Ilmu itu harus ada namanya berkesinambungan. Ya, Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau Al-Muntaqa berkata, siapa saja yang belajar ilmu itu tidak berkesinambungan ilmunya, dia itu sebenarnya tak belajar. Ya, cuma ngulang-ulang materi aja. Lah Ustadz, kenapa mau ngisi begini? Ini ajang silaturahim, satu. Yang kedua, ini ajang mengingatkan bahwa bagaimana supaya kita pengen Ramadannya bagus begini loh. Kalau kamu Ramadannya bagus itu tandanya ini loh yang takwa tuh ini loh. Ya. Nah, akhirnya pengennya apa? Belajar gitu kan, bertanya, mendengar kepada para guru gitu loh. Jadi itu kekurangan kita dan kita harus akui itu. Jadi contoh misalkan itu kan contoh kasus saja itu kayak misalkan telinga gitu kan pakai kata empat, ada yang bilang batal puasa padahal tidak batal. Tidak batal. Saya sudah pernah membahas fatwa itu gitu ya. Endoskopi dipakai bagaimana itu ya, Ventolin inhaler bagaimana itu, dan lain-lain sebagainya. Sublingual misalkan gitu kan ada hukumnya itu. Nah, jadi tolong teman-teman jadilah anak muda yang hebat. 5, 10, 20 tahun yang akan datang, Indonesia itu di tangan kita. Jadilah pemuda-pemudi yang hebat. Jangan menjadi seperti orang-orang yang kita lihat punya banyak kekurangan karena mengulang-ulang hal yang sama berkali-kali. Kita jadikan ilmu itu menarik. Kita jadikan belajar itu menarik. Kita jadikan bahwa ya belajar pengetahuan itu sesuatu yang keren. Gitu ya, hebat. Nah, kita, siapa lagi kalau bukan kita? Ingat, Indonesia tidak akan maju tanpa orang-orang asli di Indonesia ini. Gitu ya. Kita ini adalah anak-anak bangsa. Jadi tolong kita lebih baik lagi, lebih giat lagi. Mudah-mudahan nanti apa yang kekurangan pada guru-guru kita tidak terulang ketika kita menjadi guru-guru. Ingat, kita semua adalah guru. Minimal guru untuk anak-anak kita. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah ini, monggo kalau masih ada pertanyaan. Ya, Ustaz. Ya, ada 2 pertanyaan lagi mungkin ya dari Safa. Silakan open mic. Terima kasih Ustaz jawabannya tadi. Ya. Silakan Safa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya. Dulu tuh pas masih zaman-zaman seumur SMP itu kan pernah tuh puasa itu masih suka mikir-mikirin pengen makan, pengen minum gitu kan. Sebenarnya kan kita nggak boleh yang namanya kalau puasa tuh mikir-mikir kayak gitu. Nah, apakah dengan kita yang mungkin nggak sengaja ya untuk memikirkan mau makan karena lapar, udah nggak kuat haus itu, apakah batal puasanya gitu? Dan satu lagi, mungkin Pak Ustadz bisa kasih amalan-amalan untuk kita semua nanti di bulan Ramadan supaya berharap banget sih pada tahun ini puasanya itu lebih bermanfaat lagi dibanding tahun yang lalu gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Safa. Ini Mbak Safa ini asli orang Indonesia ini. Cara taunya dari mana Ustadz? Pertanyaan kedua. Orang kita itu suka banget biar diterima amalannya apa. Gitu kan. Padahal diterima itu amalan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana amalannya diterima. Kan gitu ya. Tapi tidak ada masalah. Mulai dari yang pertama Ustadz, kadang-kadang kalau kita puasa itu mengingat-ingat, membayang-bayangkan makanan-makanan nanti berbuka apa yang enak apa begitu kan, sampai-sampai kita terfikir begitu ya. Bahkan detail-detailnya itu nanti kalau aku mau buka itu makannya es teler, ada ini apa? Ada nangkanya, ada kelapanya, airnya ada es batunya, segar banget begitu ya, dipikirkan gitu ya. Pak, batal nggak puasa Ustadz? Kalau dia sampai ngences, dia tarik encesnya itu gitu, batal, masuk lagi air kan.
Tuh. Tapi kalau dia ngencesnya keluar nggak dihirup lagi tak batal. Jadi memikirkan makanan itu tak batal puasa. Tapi kata para ulama bisa mengurangi pahala. Karena itu termasuk perbuatan yang sia-sia. 2 jam, 3 jam cuma mikirin kolak pisang, enak banget. Nah, selama 2 jam. Nah, jadi puasanya tak batal, tapi pahalanya bisa berkurang. Yang kedua, Ustadz, apa amalan yang bisa membuat Ramadan kita ini lebih baik? Ingat, semua amalan soleh itu kalau diterima Ramadan kita akan lebih baik. Bagaimana biar bisa diterima? Di antaranya ilmu, ikhlas, lingkungan. Tadi itu ya. Nah, tolong itu ditindaklanjuti dengan baik. Setelah tahu ilmunya, amalkan, ikhlaskan niat, tujuan, oke. Nah, baru cari lingkungan yang baik. Insya Allah, kalau amalan-amalan diterima di bulan Ramadan ini, maka bulan Ramadan ini akan lebih baik dari Ramadan yang lalu-lalu. Begitu Mbak Safa. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, ada pertanyaan lagi tadi? Insyaallah. Dari Salsabila, assalamualaikum. Terima kasih Mbak Safa sudah bertanya ya. Assalamualaikum. Afwan izin bertanya melalui chat. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang seseorang yang masih bermaksiat di bulan Ramadan? Dan kita ketahui bahwa Allah membelenggu iblis pada bulan Ramadan. Dan biasanya kalau puasa bawaannya pengen tidur. Bagaimana cara agar bisa menghindari tidur berlebihan saat berpuasa, Ustadz? Ya. Ustadz, bagaimana dengan orang berpuasa masih bermaksiat? Kata para ulama, ini berdasarkan hadis Nabi Sahih riwayat Imam Muslim. Puasa itu hanya bernilai kalau meninggalkan dosa besar, kata Nabi. Maka siapa saja yang tidak meninggalkan dosa besar, maka dia dianggap bermaksiat. Kalau dia bermaksiat, maka puasanya tak bernilai di sisi Allah. Itulah diantara penjelasan tentang orang yang berpuasa tak dapat apa-apa dari puasa kecuali lapar dan haus. Jadi kalau ada orang berpuasa tak meninggalkan maksiat, nah laki-laki dia buka TikTok, dia nonton joget-joget paha itu. Bokong joget-joget dia tonton. Pahalanya bisa hilang. Tapi kalau dia menonton sampai na'udzubillah min zalik keluar air maninya, batal puasa. Nah, itu bagi orang yang bermaksiat. Bermaksiat bukan hanya mata, bisa bermaksiat yang lain, berjudi kah, gitu ya. Enggak sholat wajib kah dia, membuka aurat kah dia. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya, Ustadz, kadang kalau kita berpuasa itu pengennya tidur, bawaannya pengen tidur. Bagaimana itu, Ustadz? Yang pertama, puasa banyak tidur itu makruh. Maka siapa saja yang puasa, sahur, subuh, tidur sampai zuhur, bangun, sholat zuhur, habis sholat zuhur, tidur sampai asar, bangun sholat asar, habis sholat asar, pergi jalan-jalan ke pasar sore, pergi belanja untuk berbuka puasa, pulang berbuka, maka puasanya makruh. Kalau makruh itu pahalanya banyak hilang. Lah bagaimana lagi Ramadan puasa ini kita bawaannya pengen tidur. Cari aktivitas yang banyak. Ada kajian subuh ikut, ada kajian pagi ikut, ada kajian duha ikut. Gitu ya. Tuh, itu yang bisa dilakukan. Ingat, memang godaannya tetap ada. Karena setan yang diikat dari bangsa jin. Sementara kita manusianya sebagai setan sendiri tak diikat. Betul ya? Nah, kita ini kan ada sisi setannya juga kita. Itu loh. Jadi karena kita ada sisi tak baiknya tadi, yang bisa kita lakukan adalah perbanyak aktivitas di luar, cari yang bermanfaat. Jangan sendirian di kamar. Kalau sendiri di kamar, ketemu kasur, ketemu bantal, hidup AC, hidup kipas angin, tidur. Gitu ya. Tuh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup? Ya, cukup. Pertanyaannya Mas Ahmad Sarip juga berkaitan ya dengan jawabannya Ustadz tadi. Kita menghindari hal-hal yang sia-sia ketika berpuasa. Mungkin terima kasih kepada Ustadz Ransi yang sudah menjawab pertanyaan, memberikan materi yang sangat luar biasa dan baru buat kita. Ustadz juga baru dari Wonogiri ya Ustadz kayaknya, baru pulang ke Jogja. Selanjutnya kita menyerahkan atau ada penutup dari Ustadz sebelum kita tutup dengan doa, Ustadz?
pesan-pesan untuk anak muda seperti kami, di luar materi juga nggak apa-apa Ustaz, amanat. Tidak banyak pesan yang kami sampaikan, sebagaimana materi tadi, hanya berharap kita terus berproses. Siapapun kita, star bagaimanapun kondisi kita, yang dilihat bukan starnya, tapi hasilnya. Maka berproseslah dengan baik dan maksimal. Siapapun kita, sebanyak apapun dosa dan salah serta kurang kita, maka berproseslah dengan baik dan maksimal. Yang dinilai itu adalah finalnya, hasilnya. Baik kita dalam hasil, maka orang tak peduli startnya kita. Orang tak peduli prosesnya kita. Karena intinya adalah hasil. Mari kita berproses dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini nanti semuanya berhasil menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Begitu.